Taib. Ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, mana yang lebih afdal bagi wanita berzikir dengan istighfar atau bersalawat? Iya. Yang pertama, ketika terkait dengan waktu-waktu tertentu yang memang dikhususkan dengan zikir-zikir tertentu, maka yang terbaik adalah zikir yang sesuai dengan ketetapan waktunya. Ya. Zikir yang sesuai dengan ketetapan waktunya. Contoh, ada waktu di mana kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala secara muqayyad, secara terikat. Dan ada waktu kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara terikat. Ya. Maka pada momentum-momentum tertentu yang memang syariat menunjukkan lafaz zikir tertentu, maka yang terbaik adalah mengamalkan sesuai dengan ketetapan syariat. Contoh, ya, seperti istighfar tadi, ya, kita diperintahkan untuk istighfar atau disunnahkan untuk istighfar setelah kita selesai salat wajib yang 5 waktu. Maka dalam kondisi ini istighfar lebih utama daripada salawat. Ya. Karena syariat menuntun kita untuk beristighfar setelah salat 5 waktu. Ya. Beda kasusnya ketika kita selesai mendengar kumandang azan. Ya. Maka syariat menuntun kita untuk bersalawat kepada Nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ketika kalian mendengar kumandang azan, maka jawab sebagaimana ucapan seorang muadzin. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma shallu alayya." Kemudian ucapkan salawat kepadaku. Selesai kita mendengar azan, maka disunahkan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian baru baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Maka di sini salawat lebih utama karena syariat menuntun kita untuk bersalawat setelah azan. Ya. Maka pada tempat-tempat yang sudah dikhususkan baik istighfar ataupun salawat, maka kita ikut ketetapan syariat, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Namun istighfar itu ada yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu tertentu. Ada yang sifatnya mutlak, bebas. Kapan kita istighfar? Boleh 1 kali 24 jam kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat. Ada salawat yang sifatnya muqayyad, terikat, ya, dengan waktu tertentu seperti tadi setelah kumandang azan atau sebelum kita masuk masjid, ya, kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Dan ada salawat yang sifatnya mutlak, bebas kapan kita bersalawat, sepanjang waktu kita. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan salawat kepada dia sebanyak 10 kali. Ya, maka kapanpun ya seseorang bersalawat, salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dalam perkara yang sifatnya mutlak, bebas, ya, maka hendaknya kita menggabungkan 2 kebaikan. Kita tidak bicara mana yang afdal. Mana yang afdal, apakah istighfar apakah salawat? Kedua-duanya afdal. Ya, salawat afdal, istighfar afdal. Dan kaidah dalam masalah kebaikan, ya, idza amkanal jam'u fal jam'u aula.
Kalau seandainya seseorang memungkinkan menggabungkan dua kebaikan, maka yang terbaik baginya adalah menggabungkan dua kebaikan tersebut. Selagi kita mampu menggabungkan, kenapa harus kita pisahkan? Ya, maka sesekali kita istighfar, sesekali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksimalkan ya lisan-lisan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, ya, di antaranya istighfar dan juga memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Apakah ada perbedaan zikir setelah salat Jumat dengan salat zuhur? Lalu ba'diyahnya, ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat? Iya. Dalam masalah zikir tidak ada perbedaan antara zikir setelah salat zuhur dengan zikir setelah apa? Setelah Jumat. Sama. Ya, karena zikir setelah salat 5 waktu itu sama. Ya. Maka yang kita baca setelah kita salat zuhur, itulah yang kita baca setelah kita salat Jumat. Ya. Adapun terkait dengan salat sunnah rawatib, maka yakni ada perbedaan antara salat Jumat dengan salat zuhur. Ya, karena salat Jumat adalah ibadah yang mustaqillah, yang berdiri sendiri. Ya. Maka terkait dengan rawatib, kalau salat zuhur ada sunnah qabliyah zuhur, ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, maka untuk salat Jumat tidak ada qabliyah Jumat, yang ada ba'diyah. Ya, yang ada ba'diyah. Imma 2 rakaat, ya, imma 4 rakaat. Boleh. Ya, seseorang dia ba'diyah Jumat, ya, terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat, dan semuanya ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi ba'diyah Jumat 2 rakaat. Terkadang Nabi ba'diyah Jumat 4 rakaat. Ya. Tapi untuk qabliyah, ya, maka hanya berlaku untuk salat zuhur, sedangkan salat Jumat tidak ada qabliyah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah, ya, mencontohkan qabliyah yakni Jumat. Yang ada qabliyah zuhur. Nah, jadi kalau ba'diyah Jumat ada. Ya, sedangkan qabliyah Jumat maka tidak ada. Yang ada kalau seseorang dia datang ke masjid maka tahiyatul masjid. Ya, 2 rakaat sebelum dia duduk. Ya. Hatta meskipun imam sudah naik ke atas mimbar. Ya, ketika dia masuk masjid maka disunahkan untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Atau kalau seandainya waktunya masih panjang, ya, khatib belum naik ke atas mimbar, maka dia boleh mengerjakan salat sunnah mutlak, ya, sebanyak-banyaknya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik ke atas mimbar. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab.